Saya hanya ingin ngajak teman-teman untuk berpikir ya tentang permasalahan yang kita hadapi saat ini, yaitu cryptocurrency. Kenapa sih masalah, teman-teman? Ya, saya membaca ya sebuah sejarah di masa lalu, yaitu tentang narasi ekonomi, tentang narasi bunga tulip ya. Bunga tulip itu kan ya bunga selayaknya bunga biasa gitu ya. Cuma karena narasi seolah-olah itulah bunga yang sangat berharga, harganya terus naik. Orang pada menanam bunga tulip ya dengan harapan bisa investasi di sana kan, ya sehingga dapat cuan lah gitu. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Ada saatnya harganya itu jatuh sejatuh-jatuhnya, boom. Nah itu merugikan sekali ya orang-orang di masa lalu itu. Nah kalau kita kembali ke masa sekarang ya, narasi Bitcoin kita sering mendengar ya. Kita disuruh nabung Bitcoin gitu ya. Kita dapat uang dari gaji ya, kita ya tabungkan ke Bitcoin, dapat pemasukan dari sana sini tabungkan ke Bitcoin. Ya saya pribadi aja segitu naifnya gitu ya. Padahal kalau kita berpikir ya, siapa sih yang memainkan harga gitu ya? Bahkan harga ini bisa cukup dengan cuitan Elon Musk di Twitter, bisa langsung naik seperti Dogecoin, Bitcoin bisa langsung melesat naik. Kemudian dengan cuitan juga melesat turun gitu. Ya saya hanya mengajak berpikir aja, apa seperti ini bisnis gitu ya? Warren Buffett aja melihat cryptocurrency ini hanya delusi katanya. Ya. Karena nilai intrinsiknya nggak ada gitu. Ini hanya komunitas ya, taruhlah ini ide dasarnya dari game gitu ya, seperti metaverse ya. Ya itu kan game ya. Kemudian token. Nah kita yang orang biasa yang bukan gamer akan masuk tuh ya ke permainan-permainan seperti itu ya. Metaverse, NFT itu kan ekosistem yang dibuat agar melanggengkan cryptocurrency, teman-teman. Tapi ya sebetulnya para ulama kita juga, para asatid sudah menjelaskan bahwa cryptocurrency ini tidak layak dijadikan mata uang karena memang salah satu poinnya tidak bisa dijadikan ukuran nilainya gitu ya. Saya termasuk orang yang untuk masalah fikih kontemporer ini tidak bisa serta-merta terima gitu. Apalagi cryptocurrency ini ya sesuai dengan disiplin ilmu saya gitu ya, dengan akademi saya yaitu informatika ya. Sedikitnya saya punya privilege untuk mempelajari terlebih dahulu apa sih sebetulnya blockchain gitu ya. Terus bagaimana cryptocurrency, cara kerjanya seperti apa gitu. Saya memang beberapa bulan ini riset gitu ya. Bagaimana sih Bitcoin ini ya. Setelah saya pelajari ternyata ya taruhlah ya ada semacam stocking gitu ya, di stocking gitu ya, kayak di lock gitu, disimpan. Cryptocurrency kita itu seperti interest ya, seperti bunga yang akan terus meningkat gitu. Tapi apalah nilai stocking itu ya, nilai locking itu kalau harganya jatuh gitu ya, meningkat secara nominal, misalkan tadinya 1 Bitcoin menjadi 2 Bitcoin, 3 Bitcoin, tapi kalau harganya jatuh sejatuh-jatuhnya ya tidak ada, ya sia-sia aja seperti itu gitu. Nah kita yang pemain retail ini ya termasuk yang dirugikan ya, karena mereka yang benar-benar besar ketika
sudah naik ya, all time high ya, sudah mencapai titik tertingginya ya. Ini titik tertingginya kan mau 1 M ya, kemarin mau 1 miliar. Mereka menjualnya ya, mereka untung banget gitu. Ketika harga turun mereka serok membelinya sebanyak-banyaknya. Lah kita mau ngikutin mereka gitu. Apa ini bisnis yang kita mau? Apa ini bisnis yang Allah kehendaki gitu? Kan tidak gitu ya. Ya fitrah kita akhirnya kan bilang kok bahwa ulama menasehati ini haram gitu ya. Ya ternyata memang untuk menjaga harta umat gitu. Nah, ya kita memang harus berlapang dada gitu. Karena ternyata yang halal itu banyak, yang haramnya sedikit. Lah, kok kita segitu naifnya gitu. Kita mau jatuh ke jurang itu lebih dalam lagi gitu. Ya, kita harus mulai berpikir bahwa untuk menyimpan aset kita, karena uang ini kan titipan dari Allah ya untuk kita. Ya Allah kasih ya, kita harus jaga dengan baik kan cara mensyukurinya. Ya kita harus pergunakan uang itu ya di jalan yang memang jelas gitu. Ya misalkan mau disimpan di aset, di saham ya, harus yang jelas kan, perusahaannya jelas ada gitu kan. Apa yang diusahakannya apa ya, melanggar syariat tidak ya. Ya seperti di bidang jasa, di bidang produk gitu ya, seperti emas misalkan, Antam gitu kan, atau good consumer gitu ya, seperti kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Di bidang telekomunikasi seperti itu ya. Ketika memang kita menyimpan aset kita di surat-surat berharga, kan jelas kepemilikan kita ya. Ketika perusahaannya pahit juga kan ada pertanggungjawabannya. Lah kalau misalkan kita menyimpan uang dalam jumlah banyak ya di aset-aset yang nilai intrinsiknya ini nggak ada, tiba-tiba nilainya nggak berharga, coba ya itu ya zolim sih gitu ya. Itu zolim. Jadi jangan sampai narasi bunga tulip ini kita alami lagi di narasi Bitcoin gitu. Saya tidak akan berfatwa di sini halal haram enggak, karena bukan kapasitas saya gitu. Saya hanya penuntut ilmu saja gitu ya. Cuma saya merasakan kegundahan ini ya perlu saya share lah ya. Ya. Taruhlah ini kan metaverse ini belum tentu ada atau enggak, hanya sebuah gagasan gitu ya. Tapi ya kalau memang mata uang harus stabil kan, kayak stabil koin kan ya, kayak rupiah 1:1 gitu ya. Mungkin nanti akan ada rupiah menggunakan blockchain tapi kan stabil harganya gitu, nggak seperti liar ini harganya liar banget ya. Ya teman-teman juga mungkin merasakan ya, menyimpan aset di cryptocurrency, coba itu emang nggak pegal gitu nunggu harga naik gitu ya. Kalau sudah nyangkut gitu ya, kita bagaimana menganalisis fundamentalnya gitu ya, seperti itu. White paper itu hanya tinggal white paper gitu kan. Kalau ditinggalkan sama komunitasnya gimana white papernya? Kalau perusahaan kan jelas, analisa fundamentalnya jelas gitu kan, siapa manajemennya di situ, siapa orang-orangnya gitu ya. Terus perusahaannya bergerak di bidang jasa atau produk kan jelas juga gitu. Lah kalau ini anonymous lagi ya, apa kita senaif itu gitu teman-teman? Ya ternyata cara untuk menjadi kaya itu banyak ya. Kita jangan senaif itulah ya. Itu yang saya rasakan teman-teman selama riset beberapa bulan ini. Ternyata cryptocurrency hanya mempermainkan hati aja gitu ya. Ketika harga naik kita hatinya berbunga-bunga, ketika harga turun aduh gitu gimana ini. Nah ini bukan bisnis teman-teman ini ya. Ini lebih ke perjudian teman-teman. Bahkan Warren Buffett aja bilang cryptocurrency ini, Bitcoin inilah delusi gitu ya. Ya seorang Warren Buffett yang memang orang yang berhasil ya,
sebagai investor di saham yang melihat menilai Bitcoin ini hanya sebuah delusi aja ya, apalagi kita orang awam teman-teman. Itu aja sih ya yang ingin saya ceritakan gitu ya, ingin saya berbagi dengan kegunaan saya selama ini. Saya mengenal Bitcoin ini ya udah lama sekali sih ya, sekitar tahun 2015-an lah ya. Waktu itu harganya sangat murah sekali ya, di bawah 100 juta ya. Nah, baru sekarang ini pas ketika banyak pembatasan di mana-mana ya, kita stay at home gini, wah itu terakhir kan all time high-nya udah sampai mau 1 miliar. Nah ini ngeri sekali teman-teman ya. Kita dengan harapan mencapai 1 miliar, harapan tinggal harapan ya, kita mau analisis teknikal fundamental ya, yang bermain kan bandar-bandar, Faus itu, Well itu ya, mereka yang punya kelebihan uang, yang mereka yang sudah bebas finansial. Sedangkan kita boro-boro bebas finansial, orang berharap mendapat cuan di situ tapi malah menjadi korban teman-teman ya. Masya Allah ya, ternyata begitu luasnya keilmuan para asad kita dalam menjaga harta umat ya, agar kita tidak terjebak ya dalam kerugian yang lebih dalam lagi ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan ya atas nasihat para asatid, mengingatkan kita semua bahwa kita hidup dunia hanya sebentar ya. Tentu kita juga ingin selamat nanti ya, setelah kita meninggal nanti ya. Kita do your best aja lah ya, kita lakukan yang terbaik selama kita di dunia ya, karena kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi setelah kita meninggal. Tapi kalau kita sudah berusaha ya, insya Allah tidak akan menzalimi kita ya. Semoga ada manfaatnya teman-teman ya. Sebelum kita rugi lebih dalam lagi, mari kita jaga harta kita. Kalau masih bisa kita selamatkan, kita alihkan ke aset-aset yang memang jelas ya, nilai intrinsiknya jelas, bisnisnya seperti apa gitu ya. Oke, sampai bertemu lagi di video saya berikutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.